Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas materi matematika SMA, yaitu tentang logaritma. Yuk kita belajar sama-sama. Oke, di sini yang pertama adalah tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Sebelumnya pasti kita sudah belajar tentang eksponen atau perpangkatan. Nah, logaritma ini merupakan kebalikannya. Perbedaannya di sini kalau kita lihat, eksponen atau perpangkatan itu biasanya soalnya kita menentukan hasil pangkat. Jadi soalnya ada sekian pangkat sekian, hasilnya berapa. Nah, itu kita disuruh mencari hasil dari perpangkatan tersebut. Tapi kalau logaritma itu adalah menentukan besar pangkat. Artinya, jadi tuh sebuah angka kira-kira dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya jadi sekian. Nah, kita disuruh nyari tuh besar pangkatnya. Hubungannya seperti ini. Kalau kita tulis dalam sebuah rumus ya, A pangkat C sama dengan B. Kalau dibuat logaritma itu berarti sama aja seperti A log B sama dengan C. Jadi dia hampir sama. Oke, sekarang untuk mempermudahnya saya akan berikan contoh. Misalnya saya di sini punya contoh 3 log 27. Oke. Tadi logaritma itu artinya menentukan besar pangkat. Kalau kita lihat A di sini kan sama-sama A ya. Berarti 3 di sini nih berarti sama aja seperti 3. Di sini hasil pangkatnya kan kita nggak tahu. Misalnya di sini X, terus di sini sama-sama B, berarti hasilnya 27. Atau 3 log 27 itu sama saja artinya dengan 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27. Nah, ini masih gampang. Kita langsung bisa nebak. X-nya jawabannya pasti 3. Kenapa 3? Karena 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Oke, itu yang sederhana. Kita lagi ya contoh. Misalnya saya punya 2 log 64. Oke, 2 log 64 itu kalau misalnya kita umpamakan jadi perpangkatan, itu misalnya 2 kira-kira dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 64? Begitu kan ya. Oke, 2 kira-kira dipangkatkan berapa ya hasilnya 64? Dipangkatkan 6. Nah, berarti X-nya di sini 6 atau hasilnya di sini 6, ya kan? Karena di sini kalau kita hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini kan dia pangkatnya 6 ya. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 64. Jadi maksudnya logaritma intinya tuh seperti itu. Jadi kita menentukan besar pangkat. Nah, di logaritma itu dia juga punya sifat-sifat. Nah, sifat-sifat logaritma di sini ada 9 sifat. Dari sifat yang pertama sampai sifat yang ke-9. Saya akan bahas menggunakan contoh soal dari masing-masing sifatnya. Sekarang saya akan mulai bahas dari sifat yang nomor 1. Oke. Sifat yang nomor 1. Sifat yang nomor 1 tadi di situ ada A log A sama dengan 1. Oke, saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh, misalnya saya punya soal 6 log 6 itu hasilnya berapa. Oke, berarti ini kalau misalnya kita nggak mau hitung, kita bisa kok langsung jawab ini hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena dia merupakan sifat logaritma. Jadi ini sama-sama 6 berarti hasilnya 1. Atau kalau kita artikan itu adalah 6 pangkat 1 hasilnya adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua tadi ada A log 1 sama dengan 0. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya saya punya 6 log 1. Oke, 6 log 1 tanpa
Kenapa kita harus menghitung? Karena dia merupakan sifat yang ada di logaritma, berarti otomatis jawabannya pasti 0. Oke, kalau misalnya kita mau hitung pun bisa. Ini sama aja seperti 6. Logaritma itu kan besar pangkatnya ya, berarti kan 6 pangkat 0 sama dengan 1, ya kan? Oke, berarti sama aja intinya. Oke, lanjut kita ke sifat yang nomor 3. Sifat yang nomor 3, di sini ada sifat penjumlahan dari logaritma. Misalnya A log B, ini rumusnya dulu ya, ditambah A log C, berarti ini sama dengan A log B kali C. Jadi dia tinggal dikali. Sekarang saya akan kasih contohnya. Contohnya misalnya saya punya 2 log 4, kemudian saya akan tambahkan dengan 2 log 8. Karena dia berdasarkan sifat yang ketiga, berarti kalau saya uraikan atau saya sederhanakan tuh ya menjadi 2 log, ini angkanya dikali 4 dikali 8. Oke, berarti sama aja 2 log 4 kali 8 itu adalah 32. Sekarang kita disuruh mencari hasil dari 2 log 32. Oke, ini logaritma. Artinya 2 kita pangkatkan berapa yang hasilnya 32. Oke, kira-kira di sini ada yang bisa nebak hasilnya? Tentu bisa ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Itu jawabannya adalah 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 32. Berarti untuk soal yang nomor 3 ini menggunakan sifat logaritma hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang nomor 4. Sifat yang nomor 4, di sini saya punya pengurangan. Misalnya soal ininya dulu ya, saya tulis dulu rumusnya. Kemudian dikurang A log C sama dengan A log B per C. Oke, sekarang saya langsung kasih contoh. Di sini saya punya soal 9 log 405, saya akan kurang dengan 9 log 5. Oke. Dengan menggunakan sifat yang nomor 4, berarti ini menjadi 9 log, ini dibagi ya, berarti 405 dibagi dengan 5. Berarti hasilnya menjadi 9 log 405 dibagi 5, itu jawabannya adalah ya 81. Artinya kalau seperti ini sama aja seperti kita cari 9 pangkat berapa yang hasilnya 81. Tentu semuanya sudah tahu 9 dipangkatkan berapa yang hasilnya 81, itu pasti jawabannya adalah dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sifat yang nomor 5. Sifat yang nomor 5 di sini, misalkan A pangkat P, kemudian log B pangkat Q. Itu nanti akan menjadi Q per P. Jadi pangkatnya dulu, terus baru A log B. Oke, sekarang di sini saya punya contoh untuk sifat yang kelima. Misalnya di sini saya punya contoh 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Kalau kita perhatikan sifat yang nomor 5, di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 5. Maka ini pangkatnya kita ubah menjadi bentuk pecahan 5 dulu, berarti 5 per 3. Oke. Berarti sisanya di sini tinggal 2 log 2. 2 log 2 ini bisa kita kerjakan ya. Kita kerjakan menggunakan sifat dasar yang nomor 1.
Jadi di sini kalau 6 log 6 1 ya sama aja. 2 log 2 hasilnya juga pasti 1. Artinya 5/3 dikali 1. Jawabannya adalah 5/3. Jadi untuk contoh soal nomor 5 jawabannya adalah 5/3. Kita lanjut lagi sekarang. Kita ke 6 ya. Sifat yang ke-6. Oke, sifat yang ke-6 di sini adalah A log B pangkat N itu sama dengan N-nya maju ya. Jadi N dikali A log B. Oke. Sekarang saya akan berikan contoh. Misalnya saya punya 2 log 4 pangkat 4. Oke, berdasarkan sifat yang nomor 6, berarti di sini 4-nya sebagai pangkat dia bisa ke depan berarti 4. Kemudian baru dikali dengan 2 log 4. Oke, berarti sama aja seperti 4 dikali 2 log 4. 2 log 4 itu artinya adalah 2 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya menjadi 4. Pasti udah tahu ya, jawabannya adalah 2. Kalau udah tahu berarti tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 4 jawabannya adalah 8. Oke, lanjut lagi ke sifat yang ke-7. Di sini sifat yang ke-7 A log B itu hasilnya sama saja seperti 1 per B log A. Jadi di sini hanya dibalik saja. Contohnya misalnya 3 log 5. Kalau saya mau ubah, tentu tinggal dirubah aja. Tinggal dibikin 1 per 3 log 5 berarti menjadi 5 log 3. Jadi mengerjakannya hanya seperti itu ya untuk sifat yang ke-7. Sekarang kita lanjut lagi sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 di sini adalah misalnya di sini saya tulis dulu rumusnya A log B, kemudian di sini B log C sama dengan A log C. Sekarang saya punya contoh untuk sifat ke-8. Contohnya adalah 2 log 4 kemudian dikali 4 log 8. Oke. Di sini dia sama-sama 4 ya, berarti tinggal A log C. A-nya 2 log 8. Oke. Kalau seperti ini bisa langsung kita kerjakan. 2 log 8. 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 di sini adalah A log B per A log C itu akan menjadi C log B. Oke, contoh. Di sini saya punya 2 log 25 per 2 log 5. Oke. Maka kalau misalnya saya ubah nih sesuaikan dengan sifat yang ke-9, maka akan menjadi C log B. C-nya di sini adalah 5 log B, B-nya di atas ya, adalah 25. Kemudian 5 log 25 itu bisa kita umpamakan 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Tentu pangkatnya pangkat 2. Artinya hasilnya adalah 2. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang sifat-sifat yang ada di dalam logaritma. Untuk pembahasan video selanjutnya atau soal-soal selanjutnya bisa dilihat di video setelah ini. Terima kasih.